yang didukung oleh prinsipal kami, Fortinet Indonesia, dan juga partner kami, Exclusive Network. Dan pagi ini telah hadir direktur kami juga para pembicara, yaitu Ibu Cornelia Agustin, selaku Sales Director Eri Division PT Berkah Daya Perkasa, Bapak Rudi Gunawan, Channel Director Fortinet Indonesia, Bapak Eduardo Yahya, Sistem Engineer Fortinet Indonesia, serta rekan-rekan tim panelis dari Sales, Pre-Sales, Product Manager, dan juga Marketing. Oke, tidak berlama-lama, untuk memulai event ini, kami persilahkan kepada Ibu Cornelia Agustin selaku Sales Director Eri Division PT Berkah Daya Perkasa untuk memberikan welcome speech-nya. Kepada Ibu Cornelia Agustin, kami persilahkan. Silahkan, Bu. Selamat pagi Bapak dan Ibu para customer yang terhormat, yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semuanya. Saya senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya karena kita akan memberikan produk update di mana ini penting buat kita, khususnya di era-era saat ini, di mana security atau protection itu menjadi hal yang pasti untuk perusahaan-perusahaan kita semua. Oleh karena itu, saya senang sekali kalau hari ini bisa bertemu Bapak Ibu semua. Dan saat ini kami juga bersama dengan partner kami dan dengan produk Fortinet khususnya, dan saya percaya solusi-solusi yang akan kami sampaikan bermanfaat dan berguna buat Bapak Ibu semua. Dan pertama-tama juga saya tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak dan Ibu semuanya sudah meluangkan waktu untuk bisa bergabung dalam acara ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu semuanya sibuk semua, namun meluangkan waktu. Dan untuk acara hari ini, saya kira kita juga serius, tetapi silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kita juga dengan senang hati akan memberikan jawaban-jawaban yang memadai, yang bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Tak lupa, saya ingin menyampaikan bahwa BRK Daya Perkasa, kami adalah IT Solution Provider, dan kita akan membantu Bapak Ibu mulai dari apapun yang Bapak Ibu inginkan, kebutuhan, kami pasti akan membantu. Jadi saya tidak akan berpanjang lebar karena waktu sangat mepet ya. Kalau saya ngomong banyak-banyak nanti waktunya saya habiskan. Jadi saya tidak akan ngomong banyak-banyak. Namun untuk Bapak Ibu ketahui semua bahwa PT BRK adalah perusahaan yang sangat menghargai customer-customer kami dan ingin menjadi partner yang strategik dan membantu customer-customer kami khususnya di dalam solusi-solusi IT, apalagi di saat-saat pandemi seperti ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya kembalikan kepada MC dan silakan lanjutkan. Saya akan standby mendengarkan dan kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami akan siap membantu dan kami akan siap menjawab sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Terima kasih dan selamat pagi. Oke, terima kasih kepada Bu Agustin atas welcome speech-nya. Setelah welcome speech dari tuan rumah, kami persilahkan prinsipal kami, Bapak Rudi Gunawan, selaku Channel Director Fortinet Indonesia, untuk memberikan sepatah dua patah kata sambutannya. Kepada Bapak Rudi Gunawan, kami persilahkan. Oke, sorry, kedengaran suara saya? Sudah terdengar, Pak. Oke, terima kasih Bu Nindi. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Rudi Gunawan, saya channel directornya dari Fortinet Indonesia. Jadi senang sekali bisa bertemu sekalipun secara virtual karena kesempatan ini sangat berharga. Jadi dengan harapan kami bisa sharing solusi maupun produk yang ada untuk membantu pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Ya, juga terima kasih untuk Bu Agustin. So kita mulai aja. Oke, sebentar ya, saya share dulu screen-nya.
Oke. Nah, Bapak Ibu, bisa kelihatan untuk screen-nya? Sudah terlihat, Pak. Ya, kali ini kita berbicara tentang protecting IT dan OT. Memang kalau di Indonesia mungkin kita baru mengenal hal ini atau mungkin lagi happening. Jadi sebenarnya IT dan OT ini sudah mulai convergence ya, merujuk ke area 1. Kenapa demikian? Karena semua diharapkan koneksi ke internet atau setiap tool atau devices yang ada bisa terkoneksi ke internet, tentunya bisa dikasih IP address. Perkenalkan sekali lagi, saya Rudi Gunawan, Channel Director dari Fortinet Indonesia. So, tema kali ini terkait hal itu, tetapi reason di balik itu, kenapa sih Fortinet? Apa yang bisa kita bantu untuk Bapak Ibu sekalian bekerja lebih secure dan menjaga reputasi dari perusahaan Bapak Ibu sekalian tentunya ya, bersama Exclusive Network dan Berkah Daya Perkasa. Oke. Kita next. Nah, at glance, apa aja? Jadi Bapak Ibu, supaya nggak bosan, kita juga melihat kondisi sekarang ini, sama-sama kita ketahui bahwa kita harus bekerja dari rumah, work from home. Demikian juga anak-anak harus belajar dari rumah atau home based learning. Ini fakta yang kita harus hadapi pada kondisi sekarang. Nah, fakta-fakta yang lain yang kita bisa sajikan adalah bahwa Indonesia memulai industrial 4.0. Artinya kita akan mengedepankan teknologi dan diharapkan nanti teknologi membantu pekerjaan untuk memodernisasi, tentunya juga terkoneksi ke internet Bapak Ibu sekalian. Ya. Artinya apa? Artinya semakin banyak risiko juga kalau kita terkoneksi ke internet. Nah, fakta yang lain yang perlu kita lihat, kalau Bapak Ibu bisa lihat sekarang, ya. Di sebelah kiri ini Bapak kita bisa lihat kira-kira pengguna beberapa tahun yang lalu di Indonesia sekitar ini untuk pengguna internet Bapak Ibu sekalian. Ya, khusus di Indonesia sekarang tahun lalu itu sekitar 272 pengguna internet. Ya, kira-kira demikian. Jadi total populasinya di sini 175 pengguna internet di Indonesia untuk tahun 2019 yang lalu. Datanya ini disajikan Januari 2020. Artinya apa? Signifikan perubahannya Bapak Ibu ya. Ini 71, sekarang sudah 175. Semua mengarah ke internet Bapak Ibu. Tentu dengan mengarah ke internet, risikonya semakin besar. Kenapa demikian? Kalau kita tidak terproteksi internet dalam kondisi telanjang. Artinya risiko sangat besar di sana, baik risiko secara teknis maupun secara non-teknis dalam hal pekerjaan ataupun reputasi perusahaan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah fraud atau kira-kira data top 5 apa saja. Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat di sini dari hasil yang survei yang dilakukan oleh ACFE, semakin besar ya fraud yang ada dan terjadi di dunia saat ini. Nah, ini perkembangan lain yang kita bisa lihat bahwa malware atau cyber threat itu sophisticated dan perkembangannya sangat signifikan. Bapak Ibu bisa lihat trennya semakin hari semakin lama semakin meningkat seiring semua terkoneksi ke internet Bapak Ibu sekalian. Dan ini juga membawa dampak positif, tetapi ada juga challenge atau dampak hal lain yang perlu kita pertimbangkan dalam hal security, bagaimana kita memproteksi perusahaan kita di dunia internet, baik itu reputasinya, proses kerjanya, ataupun hal-hal yang sifatnya terkait dengan finansial Bapak Ibu sekalian, termasuk risiko kehilangan pekerjaan. Kenapa? Kalau once kena attack, tentunya reputasi perusahaan bisa hilang, pekerjaan kita pun juga bisa hilang Bapak Ibu sekalian. Nah, yang lain yang menarik pada saat ini, itu kira-kira 1 juta new malware setiap hari rilis. Ini berdasarkan data yang saya tarik dari CNN. Kalau kembali waktu zaman saya sekolah, kira-kira tahun 95 yang lalu ya, mungkin 1 atau 2 ya, yang ngeprint nggak bisa, ataupun ya ada satu tampilan dengan nama dan lain sebagainya. Sekarang totally different, berbeda. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah memahami hal ini, tetapi yang menarik adalah 1 juta. Bisa dibayangkan kalau kita harus meng-hire orang untuk counter attack. Jadi kita butuh solusi yang membantu kita semua bekerja secara intelijen, integrated, automated, dan luas yang bisa di-secure perimeternya Bapak Ibu. Ini berdasarkan data CNN. Ini fakta yang selanjutnya yang kita bisa lihat. Lain-lain, kita lebih spesifik ke Indonesia.
2-3 bulan yang lalu satu e-commerce juga kena ya Bapak Ibu di Indonesia, saya nggak bisa sebutkan, cuman mungkin Bapak Ibu bisa lihat 91 juta record dijual di dark web. Semoga bukan kita. Ya, ini juga ada di Indonesia juga ya, kira-kira demikian ya. Now, sebelum lebih lanjut supaya nggak bosan, kita coba saksikan video terkait attack tetapi di dunia OT, Operation Technology. Ya, dalam hal ini vertikal industrinya di power plant. Oke, bisa minta tolong dimainkan videonya Bapak Ibu. MC? Halo? Ya. Novi, Oke. tolong dibantu. Halo? Halo. Bisa di-share videonya, saya stop sharing dulu. Ya, Pak Rudi, stop Ya. sharing dulu. Oke, silakan dimainkan videonya. Halo? Sorry, suaranya belum muncul ya, Pak Ibu. Sorry, belum muncul juga suaranya, Bu. Mungkin dari Pak Rudi. Oke, saya coba ya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ada sedikit sorry, kita coba ya. Bisa kedengaran suaranya? Belum muncul video, Pak? Belum muncul videonya? Ya. Belum muncul? Belum. Oh, oke. Sepertinya ada, sorry Bapak Ibu, mohon maaf ada kendala teknis di sini. Kita coba sekali lagi ya Bapak Ibu. Oke. Ya, sudah keluar gambarnya? Sudah muncul? Oke, kita coba ya. Ya. Bisa terdengar suaranya? Belum. Ya, sudah terdengar.
Halo? Iya, Pak Rudi. Iya. Itu Bapak Ibu sekalian, jadi saya coba share sekali lagi, sorry tadi ada sedikit terkendala teknis. Jadi kita sajikan, kalau tadi kita bicara IT, fakta-fakta lapangannya sajikan ada beberapa, bukan hanya IT tetapi juga OT ya Bapak Ibu sekalian, sekarang menjadi satu target serangan yang notabene dampaknya begitu signifikan. Baik itu power plant misalnya, oil and gas, dan natural resources, dan industri-industri yang lain yang menjadi targetnya ya. Ini kira-kira kita bisa lihat, sorry, screen-nya kelihatan Bapak Ibu sekalian? Belum, Pak Rudi. Halo? Belum, Pak Rudi. Halo? Halo? Ya, Pak Rudi. Screen-nya belum terlihat. Halo? Pak Rudi, screen-nya belum terlihat. Halo? Ya, sudah terlihat. Halo? Sudah terlihat, Pak Rudi. Halo? Silakan Pak Rudi, screen-nya sudah terlihat. Oke, sorry suaranya dengar ya. Ya, Oke, jadi dengar, Pak. ini tadi fakta-fakta yang lapangan yang coba kami sajikan, termasuk fakta-fakta data yang kami coba sajikan. Jadi bukan hanya IT atau information technology menjadi target serangan untuk malware ataupun cyber attack, tetapi kita juga dunia convergence sekarang, termasuk OT. OT itu apa aja? Operation technology, termasuk di dalamnya power plant misalnya, terus pembangkit listrik lainnya seperti itu, natural resources, dan industri-industri yang lain yang notabene bisa masuk ke area internet yang kita kategorikan sebagai OT, misalnya Industrial Control System ICS seperti itu ya. Bapak Ibu ini sekalian, jadi sebelum insiden dan ini setelah insiden. Jadi dampaknya kalau dari OT biasanya sangat signifikan karena safety itu sangat penting bagi OT, Operational Technology ya. Ini kira-kira dari nilainya yang kita bisa lihat, baik dari casualties, meninggal, damage property, dan tentunya biaya yang dibutuhkan, termasuk waktu yang dibutuhkan untuk recovery. Jadi pertanyaan selanjutnya, di Indonesia apakah ada root yang sudah menggunakan teknologi itu untuk memproteksi? Ada Bapak Ibu. Salah satunya industri kimia atau chemical yang terbesar di Indonesia menggunakan solusi ini untuk memproteksi industrial control system mereka. Nah, seperti apa nanti mungkin solusinya saya bisa sajikan video lebih lanjut, tetapi akan dibantu sangat komprehensif oleh rekan saya, Bapak Edo, supaya lebih jelas ya Bapak Ibu. Jadi gambaran garis besarnya dan fakta-fakta yang saya sajikan adalah sebagai introduksi bahwa risiko semakin besar, bukan hanya dari sisi IT tetapi OT, bukan hanya dari sisi teknologi tetapi juga reputasi perusahaan, termasuk risiko untuk kehilangan pekerjaan kita sendiri. Now, apa saja what? Ya, ini kira-kira garis besar yang menjadi concern yang meningkatkan risiko. Pertama, teknologi untuk malware atau cyber attack semakin canggih, Bapak Ibu. Digital attack surface-nya semakin banyak yang harus disecure. Kalau ibaratnya dulu hanya komputer, sekarang handphone, jam tangan, misalnya begitu. Salah satu yang saya lihat adalah teknologi juga medical. Tahun lalu saya ke salah satu rumah sakit di daerah Pondok Indah, dan di situ dokternya juga sudah menggunakan alat untuk lakukan scanning, MRI, dan hasilnya bisa disajikan juga di screen dia dan juga ada di handphonenya, termasuk juga di jam tangannya untuk alertnya. Jadi itu suatu teknologi yang notabene dunia belum terkoneksi full devices dari medical, tetapi sekarang juga sudah masuk ke sana. Nah, ekosistem juga semakin kompleks Bapak Ibu karena jumlah IT di end user biasanya orangnya terbatas, tetapi aplikasinya semakin banyak, device yang di manage juga semakin banyak ya. Demikian juga banyak komplainsi yang kita harus ikuti. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, nilainya sangat signifikan Bapak Ibu ke arah ke sini, ya. Risiko yang ditanggung semakin besar. Nah, ini kita bicara apa aja yang bisa terkoneksi ke internet. Itu risiko kena malware atau cyber attack Bapak Ibu sekalian. Belum lagi hacker bekerja 24x7 dan kita sendiri 8x5. Apa sih root maksudnya? 24x7 kalau kita baru mulai bangun, Australia 4
4 jam lebih awal. Artinya mereka sudah bergerak. Waktu kita mau tidur, Amerika baru mulai bergerak. Sementara waktu kerja kita boleh dikatakan secara official 8 kali 5. Jadi kita butuh solusi yang bisa membantu kita bekerja secara efisien, efektif, automated, integrated, dan broad. Nah ini fakta lapangannya, kalau Bapak Ibu sekalian, di tahun 90-an saya bekerja juga di salah satu perusahaan untuk Vaximel. Aplikasinya, devices-nya waktu orangnya cuma 10, IT-nya cuma 2 orang. IT-nya ditambah 1 orang, usernya sudah beranjak ke 100 sampai 200 orang. Usernya beranjak ke 500 orang, IT-nya cuma ditambah 1, aplikasinya semakin banyak. Jadi ini bukan curhat Bapak Ibu, fakta lapangannya demikian yang kita harus hadapi. Belum lagi banyak infrastruktur yang juga kita harus tangani. Nah, Fortinet bagaimana bisa membantu Bapak Ibu sekalian? Ya tentunya banyak hal. Ini hal-hal yang kita bisa sajikan. Intinya dari kalau kita bicara teknologi dan solusi untuk security, hampir semuanya kita bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara east-west traffic dari endpoint, kalau kita bicara sampai ke cloud, kita juga punya solusinya. Ini pilar-pilar yang kita ada untuk bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Ada yang sifatnya device, on-prem, maupun cloud. Khusus untuk OT sendiri, memang kita masih rekomendasi untuk on-prem atau devices ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Now, untuk bisa lebih lanjut, seperti apa sih solusi yang kita bisa sajikan khusus untuk OT? Mari kita lihat video berikutnya. Bisa tolong di-share Bapak Ibu? MC? Atau saya share aja? Novi, tolong dibantu. Atau saya share aja ya? Traditionally, industrial control systems
Mbak Novi, silakan untuk share videonya. Ya, sorry. Halo. Mohon maaf Pak Rudi, saya stop dulu sebentar ya Pak. Diambil alih dulu oleh Mbak Novi. Iya. Mohon maaf bila suaranya tadi kurang jelas, putus-putus ya. Bisa? Rise of industrial IoT, devices such as connected sensors, electronic meters, and manufacturing robots, along with the demand for efficient systems, remote accessibility, and smarter infrastructure, traditional ICS environments are merging OT networks with IT networks, exposing them to an increased risk of attacks. The Fortinet security fabric is adapted for and highly suited to help protect critical ICS environments. To demonstrate its effectiveness, we're going to use an example of one of the most common and critical infrastructures, a hydroelectric dam. Let me introduce you to the elements of an ICS network. The Human Management Interface. Inside the process network is the HMI, a monitoring station for the human operator to keep an eye on the key components of the system, ensuring all the systems are functioning as expected. SCADA Master. The SCADA Master is a trusted node that controls the entire process. It collects data from all the components and maintains system integrity. FortiGate. The FortiGate provides active network control and security enforcement. The FortiGate can leverage the power of the security fabric to protect the ICS environment in a powerful and automated way. PLC is an economical, flexible, and configurable controller that is used to control field components such as the various valves, pumps, and sensors. It receives instructions from the SCADA master and executes commands to the field network. Our fabric-ready partner, Nozomi SCADA Guardian, is placed in between the process and control networks. The SCADA Guardian passively monitors and performs deep behavioral analysis of the SCADA traffic. All of this works to control and manage the critical infrastructure of the hydroelectric dam. Let's look at the typical activity of a hydroelectric dam. We can see the two bodies of water here. On the left is the lake, and on the right is the reservoir where the water is stored. When there's a demand for electricity, the PLC commands the valves to open, which causes the water to flow down from the reservoir into the lake due to gravity. This causes the turbines to spin, which in turn generates electricity. When the reservoir is almost empty, the sensors within the reservoir communicate the water level to the PLC, which then commands the valves to close. This prevents the flow of water and thus no electricity is generated. At times when the demand for electricity is low, the PLC can command the pump, which uses excess generation capacity to pump the water from the lake back into the reservoir. This is the typical scenario of a water dam. Let's go over some attack scenarios on how the Fortinet security fabric can protect the ICS environment from threats. Our first scenario is a common way attackers gain visibility into the network to find vectors of attack. An unknown client that has appeared on the network who decides to perform a port scan using the Nmap tool to scan for open ports on the PLC. This would normally result in the attacker discovering potential vulnerabilities. We can see that the Nozomi SCADA Guardian has a new alert identifying the unrecognized machine in the network,
providing us with the visibility of trusted nodes and protocols. Leveraging the Fortinet security fabric, this information is sent over to the FortiGate, in which a security policy is automatically created, which has blocked the unrecognized node in question. This has effectively stopped the attacker in his tracks. In our second scenario, we have a known node within the Trusted Process Network subnet, the Human Machine Interface, or the that attempts to perform unauthorized actions. Here is the console of the HMI in the process network. A trusted operator attempts to execute unauthorized commands in an attempt to reprogram the PLC in an unverified manner. We can see that the SCADA Guardian has a new alert stating that a new SCADA function code is detected. Again, leveraging the Fortinet security fabric, we can see that a new policy has been generated in the FortiGate, which has blocked this connection. In our last scenario, we have an advanced tailored malware, or a zero-day, that is modifying the industrial process in a subtle way. The malware is running inside the SCADA master, is using approved libraries and commands, but is modifying the PLC status to drive the system into failure. In this example, let's demonstrate what can happen if the attack was carried out without the security protection of the Fortinet security fabric. We will launch an advanced malware attack on the PLC. This virus will scan the behavior of the PLC and consequently infect the PLC by sending malicious commands. We can see that the infection has been successful. The valves and the pump are now behaving erratically, and the reservoir water levels are exceeding standard limits. This can cause tremendous amount of damage to the infrastructure. On the SCADA Guardian, we can see that the alerts were generated for this malicious activity. However, due to the lack of security integration, this activity was allowed. Now, let's go ahead and enable the Fortinet Security Fabric Ready integration. This time, if we attempt to run the virus, it will again scan for the PLC's behavior. But when it attempts the infection, we observe that the system fails to infect the PLC and the virus crashes. It is important to note that the regular operations of the PLC are maintained, whereas only the bad traffic generated by the virus was blocked. This is possible due to the granularity that the FortiGate has in its ability to enforce active network traffic control. This demonstrates the ability of the Fortinet security fabric to provide advanced security and threat protection for critical industrial control system environments in a broad, powerful, and automated way to protect it from the increased risk of attacks while ensuring integrity of regular operations. Oke. Jadi Bapak Ibu tadi sekilas video, kalau tadi saya sajikan di awal introduksi adalah fakta-fakta lapangan bahwa dunia IT dan OT sekarang menjadi convergence. Terus yang kedua, begitu masifnya cyber attack dan malware, jadi jumlahnya sangat signifikan dan teknologinya semakin sophisticated. Resiko yang kita hadapi juga semakin besar, bukan hanya dari sisi pekerjaan tetapi reputasi perusahaan, demikian juga resiko lain-lain baik dari segi nyawa dan biaya. Now, kita sajikan juga skenario bagaimana Fortinet Security Fabric yang integrated, automated, dan broad bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk mensecure IT dan OT Bapak sekalian. Nah, kita coba reasonnya. Kenapa sih Fortinet? 5 Bapak Ibu sekalian saya coba share sebagai satu rangkuman sebelum bridging ke pembicara berikutnya. Kira-kira ini why Fortinet? Ya Bapak Ibu, jadi 5 hal. Pertama, DNA kita Fortinet memang bergerak di cyber security dari tahun 2000. Ya, kita memang riset and development-nya juga di security teknologinya. Kita bisa lihat kalau Bapak Ibu sebelah kanan, adoption market sudah 30% untuk tahun lalu. Artinya sepertiga resolusi menggunakan Fortinet sebagai security solution untuk IT maupun OT mereka. Itu alasan yang pertama Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah emphasizing value over price. Bapak Ibu bisa lihat di lapangan bahwa nantinya solusi kami sangat kompetitif, apalagi pada kondisi pandemi dan banyak hal yang kita lihat konsekuensi akibat pandemi.
banyak ya istilahnya sekarang cutting cost. Ini salah satu solusi yang memberikan value dari sisi pricing, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, Fortinet Security Fabric, Broad Integrated Automated. Ini akan membantu Bapak Ibu kalian memproteksi perusahaan baik dari sisi IT maupun OT ya. Yang lain adalah kita punya end-to-end solution Bapak Ibu, dari North ke South, dari East ke West, yang dari access point, baik sampai ke data center, termasuk juga ke OT-nya. Kami juga punya solusi untuk ruggedize yang dalam hal ini kondisinya rada ekstrim, misalnya di rig atau oil and gas, atau lapangan-lapangan yang suhunya rada ekstrim, kondisinya juga nggak terlalu baik untuk ideal maksudnya, untuk perangkat-perangkat IT. Kita punya solusinya dan devices yang ruggedize untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini alasan yang kelima adalah kami dapat rekomendasi dari third party yang independen dari NSS Lab untuk security, rekomendasi yang terbaik tentunya. Kedua, kami kalau kita bicara Bapak Ibu tahu Gartner, kami untuk UTM-nya ini ada leader quadrant, artinya di kanan atas. Enterprise kami juga di kanan atas, termasuk solusi untuk secure SD-WAN. So 5 hal terkait dengan Fortinet, kenapa? Pertama, DNA kami di security solusinya. Kedua, emphasizing value over price. Ketiga, kita membantu Bapak Ibu dengan broad integrated automated dalam balutan security fabric. Keempat adalah end-to-end solution. Dan yang 5 adalah kami dapat rekomendasi dari third party, termasuk antaranya Gartner ya Bapak Ibu. So, itu saja dari saya. Semoga bisa memberikan gambaran. Mohon maaf tadi ada kendala teknis. Solusi yang saya tawarkan adalah nanti dari video ini kami bisa kirimkan ke MC atau organizer untuk dikirimkan ke Bapak Ibu sekalian untuk bisa diamati lebih lanjut. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan bisa disajikan nanti di Q&A. Juga pembicara berikutnya sangat luar biasa Bapak Ibu, Bapak Eduardo. So itu saja dari saya. Terima kasih. Kembali ke silakan Bu Nidi, back to you. Oke. Terima kasih kepada Pak Rudi Gunawan atas sebelum kita memasuki sesi presentasi, informasikan bahwa akan ada kuis di akhir acara. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Berkah Webinar dengan baik supaya bisa menjawab kuisnya. Oh iya, sepanjang presentasi bila Bapak dan Ibu ada pertanyaan, bisa langsung ketik di kolom Q&A, jangan di-box ya, supaya panelis bisa membantu menjawab pertanyaan Bapak Ibu tersebut. Dan apabila masih ada waktu, nanti di sesi Q&A, ada kesempatan juga untuk presenter menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Oke, baiklah kita langsung dengarkan insight teknologi tentang Enhanced Operational System Protection with Fortinet Security Fabric yang akan dibawakan oleh Bapak Eduardo Yahya selaku System Engineer Fortinet Indonesia. Kepada Bapak Eduardo Yahya, kami persilahkan. Oke, thank you Mbak Nini untuk introduction-nya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih untuk meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Sebentar saya prepare untuk slide saya. Oke, harusnya udah pada kelihatan ya. Oke, saya akan coba bahas mengenai operational technology security, yang mana tadi sebenarnya sudah diintrokan oleh Pak Rudi terkait dengan Fortinet Security Fabric. Jadi gimana nanti solusi Fortinet ini bisa membantu operational technology yang ada di environment Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin kita mulai dulu dari sedikit basic, apa sih sebenarnya OT? Jadi mungkin tadi udah disebutkan ada OT, ada IT. Kalau kita tahu IT itu informational technology, kita udah tahu bahwa itu adalah jaringan komputer dan lain-lain. Nah, OT ini adalah kalau kita ngomongin masalah hardware ataupun software yang digunakan untuk melakukan monitoring ataupun kontrol terhadap sebuah physical devices. Atau kita ngomong physical process, atau kita ngomong infrastructure. Jadi intinya adalah bisa dibilang sebuah digitalisasi, proses digitalisasi dari proses yang sebelumnya itu harus dilakukan manual, jadi digital. Jadi yang dulunya itu mungkin kita ngomongin mesin, kita harus tuning manual, mungkin kalau dulu nih kita mau supaya suhunya lebih teratur gitu ya, kita harus masuk ke mesin tersebut, harus datangin mesin tersebut. Nah mesin tersebut kita harus tuning nih manually, supaya
suhu yang mau kita capai itu bisa achieve. Nah, zaman sekarang udah ada yang namanya digitalisasi, ini udah berubah. Metodenya sekarang itu dengan menggunakan komputer. Atau kalau tadi Bapak Ibu perhatikan videonya, ada disebut dengan HMI, Human Machine Interface. Jadi dari situ kita bisa melakukan tuning bahwa mesin turbinnya harus kita naikin suhunya. Nah, kita nggak perlu datang lagi ke site, tapi yang perlu kita lakukan hanyalah masuk ke dalam softwarenya. Di dalam software tersebut tertun, kita ganti nilainya dari mungkin 10 jadi 20, misalnya seperti itu. Nah, ini yang kita sebut dengan mekanisme OT, Operational Technology, di mana teknologi ini membantu untuk kelancaran operasional sebuah manufacturing ataupun sebuah infrastructure. Nah, kalau kita melihat, ini adalah hasil dari sebuah digital innovation. Dan kalau kita melihat operational technology ini banyak dipakai untuk industrial, terus juga terkait dengan utility, infrastruktur sebuah negara, kita ngomongin listrik, terus mungkin kita ngomongin pembangkit listrik tenaga air, terus kita ngomong oil and gas. Bahkan kalau di luar sana sudah mulai mobil pun itu sudah ditanemin sebuah OT. Nah, ini juga menjadi suatu tren yang akan terjadi ke depannya. Nah, dengan adanya sebenarnya digital innovation seperti ini, sebenarnya juga melahirkan sebuah challenge yang harus kita hadapin bersama. Nah, kalau kita melihat, mungkin zaman dulu, kita tadi ngomongin bahwa kalau kita mau tuning mesin itu harus kita datengin gitu ya, terus lakukan tuning. Nah, zaman sekarang itu sudah makin convergent. Jadi kalau zaman dulu itu kita ngomong isolated, terus semuanya proprietary gitu ya, nggak bisa saling ngobrol. Pokoknya setiap mesin harus punya teknisinya sendiri-sendiri, harus punya capability-nya sendiri-sendiri. Nah, makin ke sini dilihat bahwa, oh ternyata kalau hal seperti itu tidak efektif. Nah, akhirnya lahirlah sebuah serial atau IP connectivity. Ya, terus makin zamannya makin tren, makin berkembang lagi. Nah, sekarang kita melihat adanya IT dan OT itu menjadi convergence, saling terhubung. Nah, dengan saling terhubungnya ini sebenarnya juga secara operasional memang bagus. Secara operasional itu membantu sebuah perusahaan meng-achieve target yang lebih cepat. Nah, cuman challenge-nya ada di sisi cyber security. Ya, jadi tadinya mungkin nggak terlalu terekspos. Nah, karena dia IT dan OT ini makin convergence, menjadi semakin terekspos. Nah, terus kalau kita lihat sebenarnya OT itu attack-nya apa sih? Emang ada ya attack OT di zaman sekarang? Nah, ini historicalnya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat event di tahun 2010, ini udah kejadian. Ya, kejadiannya di pabrik nuklirnya Iran. Yang kalau dulu kita terkenal dengan nama Stuxnet. Waktu itu mungkin Bapak Ibu pernah baca, mungkin pernah dengar namanya Stuxnet. Nah, yang dia lakukan malware ini adalah mentarget PLC. Ya, Programmable Logic Controller. Nah, di situ dia target PLC-nya supaya PLC-nya ini tuh bisa melakukan perubahan parameter, kita bisa sebut sebagai parameter ya, yang itu menyebabkan turbin speed-nya itu berubah. Nah, Stuxnet ini gunanya ke sana, sehingga impact-nya itu untuk men-stop produksi. Ya. Nah, terus kalau dilihat lagi di tahun 2013 kejadian, di 2014 kejadian, dan kalau dilihat makin ke kanan, ini kejadian itu makin banyak. Nah, yang belum lama terjadi, ini adanya ransomware di dunia manufacturing. Hopefully Bapak Ibu nggak sampai kena ya, tapi di beberapa di luar sana, beberapa company itu kena impact-nya. Dan sempat dengar gitu bahwa ada terdeteksi lah ya di salah satu customer kita yang di Indonesia juga. Tapi untungnya belum sampai terekspos dan belum sampai tereksploit gitu. Tapi udah ada jenis-jenis traffic-nya yang mulai kelihatan. Jadi hopefully ini bisa meraise awareness dari Bapak Ibu sekalian bahwa pentingnya security di dunianya OT. Nah, terus kalau kita melihat news juga, belum lama ini juga ada ransomware, namanya adalah Snake. Ya, terus ada lagi namanya Ecans, yaitu adalah balikannya dari Snake. Jadi kurang lebih ransomware yang gunanya itu nantinya dia juga melakukan perusakan sistem. Nah, ya di sini yang ditarget ini adalah SCADA system. Ya, dan juga ICS, Remote Management Tools. Jadi intinya yang di-attack ini adalah benar-benar environment-nya OT. Jadi nggak cuma IT doang. Dia mungkin bisa masuk lewat IT, tapi yang di-attack itu adalah environment OT. Nah, terus kalau ada juga salah satu dari salah satu artikel yang diterbitkan oleh Marine Law.
Jadi Marinelog ini sebenarnya adalah situs yang memberikan berita terkait dengan dunia maritim. Nah, di sini salah satu pembicaranya bilang bahwa salah satu area yang dilihat sebagai major issue terkait dengan environmental pollution. Jadi di situ ada sebuah sistem yang mana sebenarnya mengatur limbah. Nah, kalau sampai sistem tersebut ternyata di-hack ataupun juga kemasukan malware, dan bayangin environmental pollution yang bisa terjadi itu seperti apa. Karena di situ pengolahan limbah tersebut bisa bocor kemana-mana dan impact-nya akan ke masyarakat. Ya, jadi ini menjadi salah satu critical concern juga yang harus dihadapin, nggak cuma oleh pemerintah, tapi juga para penggiat operational technology. Nah, di sini juga dia mention satu hal yang menarik, yaitu adalah IT dan OT. Nah, mereka juga aware. Di luar sana, terkait dengan OT security itu lebih mature daripada Indonesia. Mungkin tadi Pak Rudi sempat mention juga bahwa di Indonesia ini baru mulai trending. Tapi di luar sana mereka sudah bahkan sudah menerapkan OT security. Tapi kendalanya adalah antara IT dengan OT ini totally terpisah. Cyber security solution yang mereka gunakan itu totally terpisah. Sehingga pada saat ada misalkan sesuatu malware itu masuk lewat IT dan dia across ke OT, nyebrang ke OT, itu tuh bisa nggak kedetek. Ya, jadi itu menjadi challenge juga nih, bahwa nggak ada visibility yang menyeluruh. Ya, nggak ada visibility yang menyeluruh sehingga menyebabkan dari OT bisa masuk ke IT, dari IT pun bisa tembus ke OT, dan untuk ketahuannya itu jadi lama. Ya, ini ada beberapa berita yang saya coba compile sedikit aja. Nah, lalu satu hal yang menarik juga, mungkin tadi Pak Rudi sempat mention Industry 4.0. Nah, di dunia movie pun, di dunia film, ada yang 4.0, yaitu Die Hard. Ya, mungkin Bapak Ibu yang pernah nonton, atau mungkin yang udah lupa-lupa ceritanya, ya nanti bolehlah streaming di YouTube gitu ya, lihat sebenarnya ini ceritanya apa sih. Tapi kurang lebihnya, di Die Hard 4.0 ini, dan surprisingly, dia rilis di tahun 2007, which is belum tren OT attack. Tapi film ini sudah memprediksikan bagaimana kalau hacker itu sampai take over critical infrastructure di sebuah negara, which is di film ini adalah Amerika. Ya, hacker tersebut mencoba masuk ke dalam sistem critical infrastructure, di situ dirubah-rubah lah ya, sehingga suatu keadaan suatu negara itu bisa jadi kacau. Dan ini film cukup bagus gitu ya untuk menggambarkan kepada kita bahwa OT itu kalau sampai ketembusan, kalau sampai nggak diprotek, impact-nya itu bisa sejauh apa? Mungkin kalau tadi Bapak Ibu nggak kebayang gitu ya, kalau di attack ini emang efeknya apa sih? Nah, coba nonton film ini Bapak Ibu. Nggak ada endorse Bapak Ibu, nggak ada endorse, cuman untuk kasih gambaran aja. Nah, lalu kalau kita berbicara nih masalah security, IT sama OT, bedanya apa sih? Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat ya, di sebelah kiri ini ada IT. Di segitiga paling atas, itu adalah masalah confidentiality. Jadi pada saat kita ngomong security di dunia security di dunia IT, yang kita lebih ketekankan adalah jangan sampai ada namanya data loss. Jangan sampai ada data breach. Kenapa? Karena itu hal yang confident, aset sebuah perusahaan. Nah, sedangkan kalau kita lihat di dunia OT, yang segitiga teratasnya ini adalah availability. Jangan sampai produksi itu sampai stop. Ya, jadi yang kita lihat di dunia OT adalah availability. Jangan sampai ini mempengaruhi production-nya kita, jangan sampai ini mempengaruhi health dan safety-ness dari karyawan-karyawan yang bekerja di pabrik itu, di lingkungan manufacturing tersebut. Nah, terus terkait dengan hal-hal lain kayak availability, di sini kita lihat bahwa availability medium delay itu boleh, tapi sedangkan di dunia OT nggak boleh ada namanya gangguan di sisi availability. Nah, satu hal yang menarik adalah masalah patches. Jadi kalau kita ngomongin patch di dunia IT itu biasanya terjadi regular. Ya, jadi seminggu sekali itu biasanya ada patch untuk menutupin vulnerability yang ada. Nah, di dunia OT, patch ini sangat slow. Ya, patch ini slow. Even untuk kita mendeploy sebuah patch, itu tuh benar-benar harus cari maintenance time yang udah di planning benar-benar gitu. Jadi nggak bisa seenak-enaknya aja kita lakuin patch yuk malam ini yuk, atau mungkin minggu depan yuk kita lakuin patch, nggak bisa seperti itu. Biasanya perlu ada planning yang benar-benar udah di-prepare dengan matang. Nah, terus kalau dari sisi security testing juga, biasanya kalau di dalam dunia IT, biasanya kita sudah scheduling.
kita udah plan bahwa setiap seminggu sekali atau mungkin setiap 1 bulan sekali kita lakukan namanya security testing. Sedangkan di dunia OT kita nggak bisa melakukan hal tersebut. Biasanya terjadinya juga jarang. Bisa terjadi, tapi biasanya dilakukannya secara jarang. Nah, di sini juga sebenarnya yang meng-raise bahwa OT ini perlu ada platform security khususnya untuk memberikan proteksi supaya kalau misalkan memang dibutuhkan patches, mesinnya mungkin atau mungkin OS dari human machine interface-nya nggak perlu patches dulu, tapi seenggaknya sudah ada yang melindungi di sisi depannya. Oke, nah lalu dari sisi kita ngomong secara umum security yang ditekankan agak berbeda juga ya. Jadi kalau misalnya di IT kita ngomong benar-benar security terkait dengan data, sedangkan di OT kita ngomong masalah safety. Kenapa safety? Karena once OT tersebut security-nya di breach, sebenarnya yang berbahaya itu adalah kalau dia sampai mengancam nyawa dari karyawan-karyawan yang ada atau pekerja-pekerja yang ada di sekitar mesin tersebut. Ya, jadi makanya safety ini menjadi satu hal yang utama. Karena masalah kalau sampai mesin tersebut juga mati ataupun apa, juga impact pada production. Ya. Oke, nah lalu sedikit mungkin gambaran aja bahwa komponen-komponen dari OT itu ada apa sih? Mungkin tadi juga di video sebenarnya udah sempat di-mention ya. Nah, di sini kalau ada historian data yang biasa diakses juga sama bagian IT untuk melihat bahwa historicalnya itu seperti apa sih? Ada parameter-parameter apa, ada report-report seperti apa. Nah, di sini kita ngomong masalah production in the field-nya. Jadi HMI ini yang kita sebut sebagai Human Machine Interface, itu adalah sebuah operating system biasa. Sebenarnya kita mungkin menggunakan Windows, baik itu XP ataupun 7, dan surprisingly, kalau kita melihat realitanya, masih banyak mesin itu yang hanya bisa software jalan itu di OS-OS lama. Ya, begitu dia upgrade OS, aplikasinya untuk mengontrol mesinnya jadi nggak jalan, dan ini menjadi salah satu challenge security juga, di mana even Windows sendiri untuk Windows XP dan Windows 7 ini udah nggak disupport. Nah, terus ada lagi satu komponen namanya ICS server. Nah, sebenarnya antara HMI atau ICS server ini gunanya adalah untuk ngobrol ke PLC, Programmable Logic Controller. Nah, PLC ini tugasnya adalah untuk ngasih tahu, jadi dia ngelakuin translasi. Dia ngelakuin penerjemahan dari apa yang diinput oleh manusia menjadi sebuah bahasa mesin, supaya bisa dikerjakan oleh mesin yang ada di field network. Ya, mungkin tadi speed turbinnya dinaikin, atau mungkin pompanya dinyalakan, hal seperti itu, atau mungkin pompanya dimatikan, hal-hal seperti itu yang ditranslate oleh si PLC ini. Jadi instruksi dari si HMI atau ICS server ditranslate oleh si PLC untuk menjadi sebuah bahasa mesin dan dilakukan oleh mesin yang ada di field network. Ya, jadi ini adalah main elemen daripada OT atau ICS environment. Nah, masuk ke dalam solution ya dari Fortinet. Sebenarnya Fortinet ini bisa membantu seperti apa. Nah, tentunya sebelum kita masuk ke dalam solusi, kita harus juga melihat bahwa sebenarnya biasanya kalau misalnya ini menjadi sebuah hal yang kritikal, menjadi hal yang perlu diperhatikan, biasanya ada regulasinya. Nah, ini adalah beberapa framework terkait dengan regulasi yang bisa Bapak Ibu adopt ya. Jadi kembali lagi ini di Indonesia sendiri belum ada standarnya. Di Indonesia sendiri belum ada standarnya, tapi di luar negeri sana itu udah ada standarisasinya. Ya, jadi ada yang di ISO 27001 ini terkait dengan IT ada, terkait dengan OT ada. Nah, lalu kalau lihat di sebelah kanan ada NIST. Nah, NIST ini juga biasanya banyak di sisi OT, di sisi IT-nya, tapi ada sebagian di sisi OT. Nah, yang di tengah IEC 62443 ini spesifik terkait dengan security di level OT. Ya, jadi kalau mungkin nanti Bapak Ibu pengen menerapkan security untuk di dunia OT, Bapak Ibu bisa coba baca IEC 62443. Ya, jadi ini memang spesifik kita ngomongin masalah OT. Secure untuk OT itu harusnya seperti apa. Dan key takeaway atau key principle yang bisa Bapak Ibu ambil, sebenarnya untuk mekanisme proteksi terhadap OT, kita harus menerapkan sebuah mekanisme yang kita sebut sebagai defense in depth. Jadi, kita bisa bilang bahwa security-nya itu berlapis. Security-nya berlapis, dan juga makin lama itu makin spesifik yang diprotect. Nah, ini yang kita sebut sebagai defense in depth.
Nah, bagaimana solusi Fortinet ini mapping kepada tadi kita ngomong IEC 62443? Nah, sebenarnya IEC 62443 ini akan related dengan Purdue model. Ya, mungkin nanti Bapak Ibu kalau mau searching-searching, namanya adalah Purdue model. Nah, di sini dibagi nih antara dunia IT yang di atas atau kita sebut sebagai level 5, level 4 dengan dunia OT. Dunia OT ini kita mulai dari level 0 sampai ke level 3,5. Ya. Nah, solusi Fortinet bisa mapping di mana aja. Nah, kalau di dunia IT, tentunya solusi Fortinet ini amat sangat banyak sekali. Kita mulai dari cloud, kita ada solusi dari cloud. Untuk networknya kita punya kayak FortiGate firewall gitu ya, next generation firewall. Terus mungkin kalau kita ngomongin kayak lagi WFA kayak gini, teleworking, kita ada solusi untuk VPN dan two-factor authentication-nya. Terus juga kalau misalnya kita ngomongin aplikasi web ataupun email, nanti itu juga akan ada solution-nya. Nah, di dunia OT sendiri, nah, apa nih yang bisa kita provide? Jadi gambarannya adalah kalau antara IT dengan OT, ya standar nih. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanya, Pak, saya pengen nih memberikan mulai untuk memberikan security di environment OT saya. Saya harus mulai dari mana? Nah, hal kritikal yang pertama yang harus dilakukan adalah taruh firewall di antara IT dengan OT. Ya, antara IT dengan OT ini harus ada firewall. Tujuannya apa? Supaya kalau ada bridge masuk dari IT dan dia memang targeting OT, bisa dihandle oleh next generation firewall yang ada di tengah ini. Dan Bapak Ibu sebenarnya juga nggak bisa asal pilih, firewall ya, oke saya pilih firewall yang biasa aja. Nah, itu juga nggak efektif. Karena firewall biasa, dia biasanya cuma ngasih rule-nya itu adalah kalau dari IP sekian, menuju pada IP sekian, boleh atau enggak. Di allow atau di deny, gitu ya, macam kayak satpam di depannya klaster Bapak Ibu. Bapak Ibu datang, ditanya satpam mau ke rumah siapa, mau ke rumah Pak Edo, Pak Edo rumahnya di sana, oke boleh, gitu. Dia nggak lihat secara lebih detail. Nah, sedangkan yang Bapak Ibu perlu tekankan di sini adalah next generation firewall yang memiliki ICS atau Industrial Control System Signature, karena disitulah sebenarnya teknologi security-nya yang untuk menghandle attack-attack di dunianya OT. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu kembali lagi pada saat mau menerapkan firewall, cari firewall yang memiliki signature ICS. Di mana salah satunya adalah FortiGate kita. Di FortiGate kita ada ICS signature. Nanti di belakang saya akan kasih tunjuk beberapa contoh ICS signature yang kita punya. Nah, lalu berbicara juga di level yang 3,5 ini, solusi apa lagi sih sebenarnya yang bisa kita provide? Nah, jadi biasa gini, di sebuah manufacturer kan pasti adanya mesin. Biasanya mesin tersebut juga dikontrol oleh tadi kita ngomong HMI, Human Machine Interface. Nah, terkadang ada perusahaan itu nggak mengoperasionalin itu secara sendiri. Ya, operasionalnya nggak dilakukan oleh karyawan sendiri, tapi masih merely on kepada vendor. Nah, vendor biasanya melakukan akses VPN. Apalagi kalau kondisinya kayak zaman sekarang ya, lagi ramainya WFH. Jadi kerjanya remote. Nah, di sini sebenarnya kita juga bisa memberikan akses VPN ditambah dengan two-factor authentication. Jadi kita harus make sure bahwa benar-benar ini vendor kita nih yang sudah kita percaya, benar-benar vendor kita yang memang harusnya dia nih, bukan gara-gara username vendor tersebut, tapi passwordnya kecolongan atau mungkin ke-share. Ya, jadi di sini two-factor menggabungkan apa yang dia tahu dengan apa yang dia punya. Ya, dia tahu passwordnya, tapi kalau dia nggak pegang handphonenya atau mungkin tokennya, ya dia nggak bisa login. Dia harus benar-benar tahu passwordnya dan lagi pegang tokennya. Ya, nah token tersebut bisa dalam bentuk software kita install di smartphone atau dalam bentuk hardware. Ya, jadi macam kayak token untuk internet banking. Nah, itu bisa kita terapkan di level 3.5 tadi, 3,5. Nah, sebenarnya di manajemen zone ini juga sebenarnya masih banyak yang bisa kita terapin juga. Nah, salah satunya yang mungkin reliable dan juga kena gitu ya untuk environment OT, kan tadi saya sempat mention bahwa di environment OT ini masih ada aja beberapa mesin itu aplikasinya running di OS-OS yang lama. Padahal OS tersebut udah nggak di-maintain sama si pembuat OS-nya. Which is kita ngomong misalkan Windows XP, Windows 7, itu nggak di-maintain lagi sama si Microsoft. Nah, di sini kita punya solusi EDR juga.
Ya, EDR ini adalah Endpoint Detection and Response. Jadi mungkin agak berbeda dengan antivirus. Jadi kalau antivirus cara kerjanya adalah dia ngecek based on daripada signature, ya. Jadi antivirus itu cara kerjanya dia ngelihat kamus. Di kamus ini ada nggak sih attack ini? Atau mungkin dari file yang lewat gitu ya, dia cek ada nggak sih file ini signature-nya. Nah, kalau nggak ada sama antivirus akan dianggap sebagai aman. Padahal zaman sekarang namanya ransomware, namanya advanced threat, itu tuh dia bisa ngelabuhin si antivirus. Dia bisa berubah-berubah bentuk, sehingga tadinya kata-kata mungkin di kamus adalah VIRUS, sama dia diganti VIRUZ. Nah, itu udah nggak sama dengan di kamus kan. Nah, dia bisa mengelabuhi antivirus dengan cara seperti itu, dia polimorfik. Nah, mekanisme yang dilakukan oleh EDR, ini nggak based on daripada signature. Tapi yang dia analisis adalah dari sisi behavior-nya. Dia akan lihat cara si malware ini bekerja, atau cara file ini bekerja. Dia akan intercept setiap proses yang diinstruksikan oleh si malware. Jadi kalau kita ngomong, malware itu biasanya ngapain sih? Oh, malware itu biasanya bikin file sistem baru di sistem 32, mungkin dia menghapus registry, mungkin dia mengcopy DLL, dan lain-lain. Jadi behavior-behavior ini nih yang dilihat sama si EDR. EDR ini akan intercept setiap proses yang diinstruksikan oleh si malware. Dan kalau ditemukan ada instruksi yang aneh, sama dia instruksinya dipotong. Ya, jadi dia kerja di kernel level, dia akan potong instruksi tersebut. Nah, dari situ dia akan kasih alert juga. Dan instruksi ini ataupun file ini bisa kita take action. Misalkan kita quarantine, atau mungkin kita blocking. Mungkin kita hapus. Kalau blocking sudah pasti dilakukan blocking. Begitu ditemukan adanya proses yang dianggap malicious. Ya, jadi itu jadi salah satu solusi juga yang Bapak Ibu bisa terapkan di environment IT ataupun OT dari endpoint-endpoint yang ada. Nah, masuk ke layer yang lebih bawah lagi di level 2 dan 1. Sebenarnya level 2 dan 1 ini berkaitan dengan connectivity. Mungkin saya akan bahas ini nanti di belakang karena saya ada gambaran yang lebih enak untuk dilihat. Oke, jadi ini gambaran sedikit sebenarnya solusinya tadi apa aja sih. Nanti tadi Pak Rudi juga sempat mention ada namanya FortiGate yang rugged, bisa bekerja di environment yang ekstrim. Nah, ini yang biasa ditaruh-taruh di lapangan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya environment tersebut mungkin ruangannya tidak ber-AC, terus juga mungkin ruangan yang suhunya itu cukup panas gitu ya. Nah, kita ada FortiGate yang rugged ini. Kita udah mengikuti standar yang ada di luar sana. Ya, untuk environment kita sebut sebagai environment ekstrim. Nah, selain daripada FortiGate, sebenarnya juga ada switch dan juga access point untuk environment yang ekstrim. Jadi switch ini nantinya biasanya digunakan untuk connectivity-nya PLC. Ya, PLC connect di FortiSwitch ini. Nah, mekanisme security apa yang nanti bisa kita provide, saya akan bahas di belakang. Nah, komponen-komponen lainnya yang tadi disebutkan ada yang mungkin Forti Authenticator, Forti Token untuk two-factor authentication, terus tadi Forti EDR untuk endpoint yang kita bisa bilang dia ini ada banyak vulnerability-nya, kita bisa tutupin dengan menggunakan Forti EDR. Nah, sebenarnya solusi lainnya terkait visibility, kita ada Analyzer Manager dan juga SIEM. Ya, jadi manager ini tugasnya untuk mengontrol semua FortiGate yang ada. Analyzer dan SIEM ini tugasnya untuk ngumpulin log. Jadi kalau Bapak Ibu pengen dapat gambaran, sebenarnya trafficnya itu seperti apa sih? Ada attack-nya itu ada berapa aja, banyaknya, seberapa banyak, terus environment mana nih yang paling banyak di-attack, kan Bapak Ibu butuh visibility seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa gunakan si Forti Analyzer ataupun juga Forti SIEM. Nah, terus kalau misalnya Bapak Ibu nih ada environment yang banyak IoT-nya juga, terus IoT ini cukup dynamic gitu ya, nah kita juga bisa gunakan si Forti NAC. Nah, tugasnya Forti NAC ini adalah dia sebagai, bisa dibilang sebagai satpam di depannya. Jadi pada saat sebuah IoT ataupun perangkat OT ini masuk ke dalam jaringan, Forti NAC ini akan cek dulu bahwa sebenarnya ini siapa nih yang lakukan connect. Apakah benar dia barang IoT, ataupun mungkin dia bukan barang IoT tapi coba masuk ke segmen jaringan yang IoT. Nah, si Fortinet ini yang tugasnya adalah untuk mengidentifikasi. Once dia bisa identify, dan dia kasih hak aksesnya kemana aja. Atau misalkan kita tadi deteksi ini ada device yang bukan IoT, tapi ternyata masuk ke dalam jaringannya IoT, mau kita apain? Misalkan kita quarantine kah, lalu kita kasih report, atau mau kita apain? Atau hanya kasih akses yang limited. Jadi nggak seluruhnya bisa diakses. Nah, Fortinet ini gunanya adalah untuk mengidentifikasi tadi. Jadi secara nggak langsung,
sebenarnya kita sudah menerapkan yang namanya konsep Zero Trust Network Access. Siapapun yang masuk, saya pokoknya nggak percaya. Saya harus identifikasi terlebih dahulu. Itu adalah konsep Zero Trust Network Access. Nah, terus solusi lainnya seperti Sandbox dan juga IMS. Jadi IMS ini adalah untuk controllernya FortiClient. FortiClient ini adalah yang tadi kita sebut antivirus. Ya, salah satunya untuk melakukan VPN juga, untuk mengontrol VPN. Jadi agent untuk VPN, antivirus, web filtering itu kita jadi satu, namanya adalah FortiClient. Kalau FortiDR tadi berbeda cara kerjanya ya. Jadi kalau EDR itu melihatnya behavior, FortiClient based on daripada signature. Dua-duanya bisa digabungkan untuk mengachieve security yang lebih mature lagi. Nah, dari sisi Sandbox, tugasnya adalah untuk menganalisa sebuah file. Jadi kalau tadi FortiEDR itu hidupnya di endpoint, FortiSandbox hidupnya di sisi jaringan, di sisi network. Kalau ada file ini yang lewat dan ternyata antivirus di dalam next generation firewall ini bilang bahwa ini bukan virus, nah kita bisa simulasikan dulu di dalam environment sandboxing. Dan FortiSandbox kita support untuk mengemulasikan di dalam environment OT juga. Ya, jadi ini sangat membantu untuk mendeteksi adanya zero day attack. Attack-attack yang belum ada signature-nya. Jadi kita lihat based on daripada behavior. Nah, ini adalah beberapa contoh signature yang dimiliki oleh FortiGate kita, ya, FortiGate ICS. Nah, di sini seperti Bagnet, terus juga mungkin Modbus, gitu-gitu. Jadi protokol-protokol ini yang kita bisa deteksi. Lalu mungkin terkait dengan vulnerability yang ada di mesin-mesin tertentu, mungkin kita ngomong Honeywell, mungkin Schneider, dan lain-lain, vendor-vendor lain. Nah, itu kita ada di dalam IPS-nya kita. Jadi kalau ada vulnerability yang memang sudah well known, kita bisa lakukan proteksi di sana. Kita bisa blocking. Nah, tapi kalau misalnya sampai Bapak Ibu ini menggunakan mesin yang mungkin nggak terlalu dikenal, dan di dalam FortiGate ini mungkin belum ada signature-nya, nah sebenarnya kita bisa kerjasama juga dengan third party. Nah, third party itu biasanya siapa? Mungkin tadi di dalam video ada disebutkan ada Nozomi, ya. Jadi itu salah satu partner kita juga. Jadi biasanya Nozomi atau mungkin juga kita ngomong Claroti gitu ya. Nah, itu adalah vendor-vendor yang memang spesifik untuk industri OT. Jadi mereka kamus protokolnya itu lebih banyak. Nah, dari sini dia bisa kerjasama dengan si FortiGate. Karena biasanya solusi-solusi mereka tidak bisa melakukan blocking. Tidak banyak bisa melakukan blocking. Yang bisa melakukan blocking, biasanya mereka kerjasama dengan firewall. Salah satunya adalah FortiGate ini. Di dalam FortiGate, kita bisa pasang sebagai gateway, sebagai benar-benar jembatannya gitu ya. Dan sehingga pada saat nanti si Nozomi ataupun juga Claroti ini instruksikan kepada FortiGate, lakukan blocking. Nah, kita akan bisa lakukan blocking. Ya, di luar daripada signature yang kita punya. Nah, terus signature kita pun juga sebenarnya akan selalu diupdate ya, Bapak Ibu. Jadi kita akan selalu dapetin update dari proses yang kita sebut AI proses yang dilakukan oleh si FortiGuard. Jadi FortiGuard ini adalah cloud threat intelligence yang dimiliki oleh Fortinet sendiri, dioperasikan oleh Fortinet sendiri, dan kita ada kerjasama dengan third party juga ya. Jadi kita ada trusted partnership dengan third party. Terus juga kita bergabung dengan Cyber Threat Alliance ya, jadi komunitas security vendor untuk sharing terkait dengan security event yang ada di seluruh dunia. Nah, dari sini inputan-inputan ini akan masuk ke dalam proses yang machine learning kita, AI-nya kita. Jadi sebenarnya di dalam Fortinet kita sudah menggunakan AI. Ya, AI ini akan menghasilkan signature. Signature yang berupa signature IPS atau mungkin dan ntar bentuknya adalah signature dalam bentuk application control, di mana salah satunya adalah signature ICS. ICS di dalam IPS ataupun ICS di dalam application control. Jadi kita sudah dapetin feeding, dari feeding tersebut kita proses, dari proses tersebut menghasilkan sebuah signature yang akan dinikmati oleh perangkat-perangkat Fortinet yang ada di environment Bapak Ibu sekalian. Baik itu FortiGate, FortiMail, atau tadi kita ngomong mungkin FortiClient, FortiEDR, dan lain-lain. Nah, ini adalah gambaran yang tadi sempat saya mention, bahwa kalau kita ngomong di level 1 dan 2, kita ada punya switch, kita ada punya FortiGate, gimana cara kita melakukan securing-nya. Jadi biasanya di dalam level 1 ini, kita ada PLC. PLC ini connect ke dalam switch-nya Fortinet. Ya, kita sebut sebagai FortiSwitch. Nah, biasanya di dalam environment level 1 ini, nggak akan banyak complexity network seperti yang ada di IT.
Jadi biasanya mereka setup dalam bentuk satu VLAN. Ya, artinya dari traditionally dari PLC 1 pada saat mau ngobrol ke PLC 2, misalnya nih, ternyata PLC 1-nya ini ketembusan, dan metode malware-nya itu adalah melakukan broadcast. Nah, dia akan secara otomatis bisa menginfect ke device yang kedua, atau PLC yang kedua, atau PLC yang ketiga. Kenapa? Karena mereka satu VLAN. Nah, di sini, dengan menggunakan FortiSwitch di-combine dengan FortiGate, ya, jadi harus ada dua komponen. Seenggaknya FortiGate dan FortiSwitch. Nah, si FortiSwitch ini akan bisa maksa bahwa kalau komunikasi walaupun di dalam satu VLAN, dia harus lewat FortiGate dulu. Di dalam FortiGate diterapkan checking. Seperti IPS tadi, application control tadi, sudah sesuai belum dengan rule-nya. Ya, jadi kalau misalnya sampai kejadian bahwa PLC yang satu ini ternyata kesisipan malware, somehow kesisipan malware, dan dia mau mencoba broadcast, nah pada saat dia broadcast, dia akan kena dulu sama IPS-nya yang ada di dalam FortiGate. Jadi kita bisa blocking, sehingga dia tidak bisa menyebar ke PLC-PLC lainnya. Ya, jadi di sini kita menerapkan security yang kita sebut, mungkin istilah umumnya adalah micro-segmentation, tapi on physical level. Jadi mungkin dulunya micro-segmentation banyak kan main di VM level, dengan menggunakan kombinasi FortiSwitch dan juga FortiGate, kita terapkan micro-segmentation di dunia fisikal. Oke, nah lalu ini ada salah satu contoh use case, bagaimana sebuah malware masuk, lalu setelah malware masuk ini bagaimana cara dia spreading ya dengan menginfect ke HMI, dari HMI ini melakukan instruksi kepada mesin, nah dari mesin ini bisa menyebabkan sebuah insiden. Nah, ini adalah impact-impact yang bisa terjadi, seperti human injury ataupun sampai human death. Ya. Terus tentunya ada financial loss, dari sisi mungkin mesinnya rusak, ataupun kerugian dari sisi produksi, dan yang environmental disaster. Nah, di sini bagaimana sih Fortinet ini bisa membantu? Nah, ini adalah mappingannya kurang lebih. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, di sini kan sebenarnya ada endpoint ya. Baik itu yang di environment IT mungkin, ataupun juga endpoint, atau kita sebut human machine interface tadi, di environment-nya OT. Nah, di sini kita bisa memberikan solusi FortiClient dan FortiEDR. Kita bisa gabungin kedua solusi tersebut. FortiClient yang signature base, FortiEDR yang behavior base. Nah, terus karena dia bisa nyebar, ini ada kemungkinan karena antara IT dengan OT-nya tidak disegregasi dengan baik. Nah, makanya kita bisa provide segmentation antara IT dengan OT dengan menggunakan FortiGate, dan bisa juga kita gabungin dengan FortiNAC tadi. Karena dengan FortiNAC kan kita bisa identify bahwa sebenarnya si device ini itu tuh ada di environment mana, dia boleh aksesnya kemana gitu. Begitu dia melanggar, dan kita bisa melakukan take action lebih lanjut. Misalkan kita masukkan dia ke dalam VLAN quarantine, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan oleh FortiNAC. Nah, terus sebenarnya bagaimana si malware ini bisa menginfect mesin, ya, atau mungkin menginfect PLC-nya, nah itu karena di dalam PLC-nya ada kemungkinan ada vulnerability, ya, makanya bisa di-exploit. Nah, vulnerability ini bisa kita tutupin dengan menggunakan FortiGate sebagai pintu gerbangnya dari akses menuju kepada PLC. Ya, mungkin kalau tadi kita lihat di gambar ini, ya, mau menuju ke PLC harus lewat FortiGate. Kenapa? Karena untuk menuju ke PLC 2 pun dia akan dilewati FortiGate dulu, dari FortiGate baru akan ke PLC 2. Ya, jadi dia menjadi pintu gateway-nya dari PLC yang ada. Nah, terus untuk melihat monitoringnya ya kita bisa gunakan FortiSIEM, ataupun kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan seluruhnya solusinya Fortinet, bisa menggunakan FortiAnalyzer. Ya, jadi bedanya antara SIEM dengan Analyzer adalah Analyzer untuk perangkat-perangkat Fortinet only. FortiSIEM ini bisa digabungin dengan log-log dari sistem lain. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menggunakan mungkin switch-nya ini merek apa, bukan merek Fortinet punya gitu ya, terus pengen dikumpulin log-nya, nah kita bisa gunakan FortiSIEM. Oke, ini adalah beberapa partner yang mana juga sebenarnya Fortinet juga aware ya bahwa kita nggak bisa provide full solution itu untuk mengcover end-to-end security-nya secara total 100%, maka kita butuh kerjasama dengan third party juga. Ya, dan di sini adalah beberapa contoh partner-partner kita yang ada di dunia OT. Yang banyak kita kerjasama itu biasanya untuk OT di Indonesia, Nozomi, sama sebenarnya satu lagi adalah Claroty.
Oke, sebagai conclusion, sebenarnya yang kita provide dengan adanya Fortinet Security Fabric ini adalah kita memberikan visibility. Ya, kembali lagi, Bapak Ibu nggak akan bisa memproteksi apa yang nggak kelihatan. Jadi mungkin kalau misalnya Bapak Ibu even nggak tahu, dan bagaimana kita bisa protect, itu jadi salah satu isu juga. Nah, yang kedua adalah dengan kita sudah bisa melihat, tentunya kita memberikan kontrol. Ya, jadi kita bisa menerapkan sebuah kontrol yang kita inginkan sesuai dengan apa yang sudah kita lihat. Dan tentunya kita juga raise awareness. Kita kasih tahu ke Bapak Ibu sebenarnya ini tuh apa sih, attack-nya itu seperti apa, kejadiannya dari mana menuju kemana, apakah sudah bisa diblok ataupun perlu diadakan tindak lanjut, lebih lanjut. Nah, itu yang kita juga bisa provide ke Bapak Ibu sekalian untuk membantu securing OT environment yang ada di Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin itu yang bisa saya share. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih Pak Eduardo Yahya. Jangan kemana-mana dulu Pak. Ada beberapa pertanyaan di kolom Q&A, sebagian sudah dibantu jawab oleh tim panel. Tapi ada 2 pertanyaan nih saya lihat yang belum sempat dijawab. Oke, ada pertanyaan sebentar. Apa tantangan atau kendala jika akan menerapkan solusi OT ini? Apakah ada limitasi dari sisi hardware atau softwarenya? Pertanyaan dari Bapak Sigit. Silakan Pak. Oke, kalau misalnya kita berbicara mengenai tantangan atau kendala ya dalam mengimplementasikan OT, biasanya lebih ke arah kita harus ngikutin jadwal maintenance-nya dari mesin, Pak. Karena kalau tadi Bapak lihat ya, sebenarnya kan connectivity-nya nih kita mau interrupt di tengah, Pak. Ya, sebelumnya mungkin udah ada connectivity ya dari misalkan PLC ataupun mesin, udah ada connectivity menuju kepada switch ya, biasanya sih PLC dengan human machine interface. Nah, kalau kita mau menerapkan solusi security OT ini, yang kita ngomong sampai deep ya, nah itu kan berarti kan kita harus take over switch-nya, kita gantikan dengan switch-nya Fortinet, nah itu kan berarti ada maintenance window, Pak. Nah, maintenance window ini biasanya kita ngikutin maintenance window-nya dari mesin. Karena kembali lagi di dalam dunia OT, yang paling penting adalah availability. Nggak bisa tuh kita seenak-enaknya, oke, minggu depan ya saya mau ganti switch-nya, atau minggu depan saya mau pasang firewall. Nah, itu nggak bisa. Tapi Bapak bisa mulai dari yang awal adalah segregasi antara IT dengan OT, Pak. Ya, jadi mulai dulu dari yang awal dulu. Mungkin itu nggak terlalu sulit, karena tidak impact kepada operasional mesin, biasanya. Jadi antara IT dengan OT, kita tinggal pasang firewall aja di situ. Ya, tapi kalau misalnya mau sampai deep ke level mesinnya, sampai ke level PLC-nya, dan itu yang challenge-nya adalah kita harus ngikutin schedule-nya dari maintenance. Oke. Semoga menjawab, Pak. Sudah jelas ya, Pak. Ada pertanyaan lagi dari Bapak atau Ibu nih, Ibu Nirwana, Bapak Nirwana ya. Apa keunggulan utama yang sangat signifikan yang dimiliki FortiGate dan tidak dimiliki platform security lainnya? Oke. Jadi mungkin salah satu fitur yang sangat signifikan ya yang saya bisa share. Kalau tadi Bapak atau Ibu dengar bahwa kita bisa kerjasama antara FortiGate dengan si FortiSwitch, sehingga si FortiSwitch ini akan lempar trafficnya ke FortiGate. Ya, hal itu nggak akan bisa di-achieve kalau kita menggunakan dua vendor. Karena nature-nya dari switch kerjanya nggak seperti itu. Nah, makanya kita harus menggunakan FortiSwitch dan juga FortiGate untuk mengachieve level micro segmentation seperti itu. Nah, itu bisa dibilang salah satu keunggulan yang nggak dimiliki oleh vendor lain. Vendor lain biasanya memprovide ya hanya firewall-nya aja, atau mungkin hanya switch-nya aja yang bisa bekerja di environment yang ekstrim. Sedangkan Fortinet kita bisa provide keduanya secara langsung. Lalu kita juga berintegrasi dengan EDR tadi. Ya, jadi kalau kita ngomongin solusi Fortinet, sebenarnya apa sih yang diunggulkan dengan Fortinet? Konsep Fortinet Security Fabric. Itu yang biasanya nggak dimiliki oleh vendor lain. Jadi kalau vendor lain mungkin spesifik hanya firewall-nya doang, vendor lain mungkin spesifik hanya endpoint security-nya doang, di dalam Fortinet kita provide semuanya dan saling terintegrasi. Jadi security-nya dari ujung sampai ke ujung. Kita coba cover di sana. Ya, semoga menjawab pertanyaannya. Oke, next dari Bapak Taufik Kurniawan. Bagaimana sih pembelian license-nya? Seperti apa? Oke, untuk license-nya nanti sebenarnya Bapak
misalkan sudah menggunakan Fortigate atau mungkin mau beli Fortigate juga, sebenarnya Bapak nanti akan engage dengan bisnis partnernya Fortinet, which is di event ini adalah BRK. Jadi Bapak bisa engage dengan BRK, nanti BRK akan bantu consulting, ya kebutuhan Bapak itu seperti apa, nanti mereka melakukan sizing juga, nah pada saat pembelian dia akan beli lewat distributor, dan dari distributor beli ke Fortinet. Mungkin prosesnya seperti itu, Pak. Oke, cukup menjawab ya, Pak. Ya, di sini pertanyaan-pertanyaannya sudah dibantu jawab oleh Bapak Ahmad Polidin. Terima kasih ya Pak Ahmad selaku Pak tim panelis kami. Oke, bila masih ada pertanyaan yang belum terjawab atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut, mohon nanti di info di feedback form, nanti tim kami dari PM maupun sales kami akan menghubungi Bapak Ibu sekalian untuk di follow up. Oke, setelah selesai mendengarkan presentasi, sampailah kita di sesi kuis berhadiah. Ada 3 pemenang yang masing-masing akan mendapatkan voucher OVO atau GoPay senilai hadiah pertama 300.000, hadiah kedua 200.000, dan hadiah ketiga 150.000. Adapun syarat dan ketentuannya adalah kuis ini menggunakan Mentimeter System. Jadi Bapak Ibu silahkan klik nantinya di link yang akan dicantumkan di chatbox. Sistem akan meranking siapa yang menjawab paling cepat dan benar. Tetapi Bapak Ibu ingat, pemenang akan divalidasi oleh tim kami setelah event berdasarkan company email. Jadi Bapak Ibu harus mengisi company email, jangan private email ya untuk pemenangnya. Karena bila menggunakan bukan company email maka akan dianulir. Oh ya, hadiah ini akan diberikan kurang lebih 7-14 hari kerja dari event sekarang. Oke, silakan panitia. Mungkin bisa ditampilkan kuisnya. Ya, silakan register di link yang sudah tampil di chatbox. Kita masih menunggu karena baru sedikit yang register. Oke, silakan. Silakan Bapak Ibu klik di link quiz yang ada di chatbox. Baru 29 yang join, masih kami tunggu sebentar lagi. Oke, kita bisa mulai ya. Oke, silahkan dimulai, Novi. Apa yang menjadi concern utama dari security OT? Silakan. Availability, data leak, atau defense? Ya. 3, 2, 1, time's up. Wow, menjawab sudah banyak ya, 25. Bagus sekali ini. Next. Siapa yang unggul? Kita lihat. Yang unggul sementara Bapak Sedoni. Oke. Next ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua.
Solusi dari Fortinet untuk memberikan security inspection antara jaringan OT dan IT. Apakah FortiWeb, FortiGate, atau FortiADC? Silakan. 3, 2, 1, time's up. Ya, yang menjawab benar, ya, 25 orang. Oke, kita lihat siapa yang unggul. Wah, Pak Doni ini unggul nih sepertinya. Oh, disalib oleh Pak Nodi Herianto. Oke, Pak Nodi. Pertanyaan ketiga. Lini FortiGate yang dapat diterapkan pada area yang memiliki kondisi yang ekstrim. Apakah FortiWi-Fi, FortiGate AT, atau FortiGate Rugged? Silahkan. 3, 2, 1, time's up. Oke, kita lihat. Wah, banyak yang menjawab betul. FortiGate Rugged jawabannya. Kita lihat siapa yang unggul. Sepertinya Pak Nodi memimpin. Oh, keren. Pak Iyong dari Sadana. Wah, keren. Pertanyaan keempat. Apa singkatan dari salah satu komponen dari environment OT, yaitu HMI? Human Unit Interface, Human Machine Interface, atau Historical Machine Implementation? Silakan. 3, 2, 1, time's up. Ya, yang menjawab benar ada 23 orang. Human Machine Interface. Oke, kita lihat siapa yang unggul. Apakah Pak Yong? Pak Nodi menyusul? Oke. Oke, next, pertanyaan kelima. Konsep security apa yang dimiliki oleh Fortinet? Security Fabric, Fortinet Operation Fabric, atau Software Defined Security? Silakan. 3, 1, hands up. Wow, 25 orang menjawab benar. Security Fabric. Oke, kita lihat siapa yang unggul. Sementara memimpin Pak Yong, disusul oleh Pak Nodi. Ya, oke, selamat kepada Pak Yong dari Sadana. Next-nya. Oke. Terima kasih kepada peserta semua yang sudah berpartisipasi di dalam kuis. Oke, nanti panitia akan memvalidasi pemenangnya ya. Ada pemenang ke-1, 2, dan 3. Tadi namanya muncul hanya pemenang ke-1. Mungkin nanti panitia bisa berikan validasinya. Oke, sambil menunggu, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu feedback form. Jadi mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi feedback form yang linknya akan ditampilkan di kolom chat box atau bisa scan barcode-nya di layar. Oke, feedback form ini merupakan validasi untuk pemenang. Mohon mengisi dengan benar dan mengisi dengan. Adapun syaratnya peserta terregistrasi di webinar ini dan hadir dari awal hingga akhir. Kemudian cantumkan juga nomor HP yang terkoneksi dengan aplikasi OVO atau GoPay. Oke,
Yang mengisi feedback form ini dan tervalidasi akan mendapatkan voucher OVO atau GoPay senilai Rp50.000. Jadi jangan khawatir bila tidak menang quiz ya. Oke, kami tunggu. Oh ya, hadiah akan diberikan 7 sampai 14 hari kerja. Oke. Sambil menunggu, bila Bapak Ibu masih ada pertanyaan, nanti bisa menghubungi tim kami yang akan ditampilkan di layar. Mohon ditampilkan bumper closing. Kita tunggu ya. Oke, sambil menunggu, Bapak Ibu apabila masih ada pertanyaan atau ingin one-on-one untuk mendapatkan penjelasan lebih detail, bisa menghubungi kontak person yang tampil di layar. Kemudian mohon kesediaan Bapak Ibu juga untuk follow our social media, LinkedIn, Facebook, dan YouTube BRKH Daya Perkasa, juga Twitter BRKH Daya Perkasa, dan Instagram BRKH Daya Perkasa. Oke. Panitia bisa disebutkan pemenangnya? Apakah sudah divalidasi? Oke, kita berikan waktu 3 menit lagi untuk mengisi feedback form. Jadi mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi feedback formnya. Masih kami tunggu sebelum meetingnya kami closing.
Oke, informasi dari panitia. Pemenang kuis tadi adalah Bapak Yong Sadana, pemenang pertama, kemudian diikuti oleh Bapak Nodi Herianto dan Bapak Budi Hertanto. Jadi mohon kesediaannya untuk mengisi dengan lengkap datanya ya Pak, supaya valid nanti. Dan yang lain yang tidak beruntung tetap mendapatkan voucher. Ya, dengan syarat mengisi lengkap formulir feedback formnya dan menggunakan company email. Oke. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk pemenang yang beruntung, dan dengan berakhirnya sesi ini maka berakhir pula rangkaian acara BRK Live Webinar dengan tema Protecting IT and OT Resources Against Advanced Threat. Kami ucapkan terima kasih untuk semua peserta yang telah hadir, tim BRK Hadaya Perkasa, tim Fortinet Indonesia, dan Exclusive Network, serta semua pendukung yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan selama webinar ini berlangsung. Sampai jumpa lagi di acara webinar BRK berikutnya. Selamat siang. Oke, panitia, bisa ditampilkan button closing. Kita akan closing room 5 menit lagi. Terima kasih.